Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nanda, nomor induk mahasiswa 203 200 206. Saya mahasiswa Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Institut Agama Islam Ponorogo. Di sini saya ingin menjelaskan menggunakan metode pembelajaran kontekstual. Sebelumnya, metode pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran terkait dengan materi dan keadaan yang sebenarnya. Berikut pengajaran yang saya praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan minggu ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, hukum ketiga Newton. Pada minggu lalu, saya telah sampaikan. Sekarang, pahami, teliti, dan pelajari. Baik, pada pertemuan minggu ini, saya ingin memberikan poin kepada siswa yang aktif dalam menjawab pertanyaan saya sendiri. Sebelum saya memasuki hukum pertama Newton, di sini siapa yang tahu bunyi hukum pertama Newton? Nah, betul sekali. Jadi, bunyi hukum pertama Newton, sigma F sama dengan 0, yang artinya di sini bahwa benda yang akan bergerak akan tentu bergerak, benda yang akan diam akan tentu berdiam. Jadi maksudnya di sini, bila percepatannya angkanya 0, maka dia menjaga posisinya. Berikut gambaran kehidupan sehari-hari bunyi hukum Newton. Pada saat di dalam mobil itu melaju, maka posisi kita berdiam. Pada saat kita di dalam mobil dan mobil itu berhenti mendadak, maka posisi kita memang secara diam. Berhubungan badan kita terpental ke depan, itu yang dinamakan posisi kita bergerak. Ada yang bisa dipahami? Baik, selanjutnya kita memasuki materi bunyi hukum kedua Newton. Sebelum saya ingin menjelaskan, saya ingin memberikan poin kepada kalian yang berani menjawab pertanyaan saya sendiri. Siapa yang berani? Siapa yang berani dari kalian semua? Nah, siapa namanya? Nah, Andri, apa yang dimaksud bunyi hukum kedua Newton? Betul sekali. Jadi, bunyi hukum kedua Newton adalah gaya dibandingkan dengan kecepatan dibandingkan dengan massa. Contohnya, jika saudara kalian laki-laki sedang bermain mobil-mobilan dan menarik mobil-mobilan itu dengan cepat, maka mobil tersebut dengan melaju kecepatan. Sebaliknya, jika mobil itu ditarik dengan pelan, maka mobil itu melaju dengan pelan. Itu membuktikan gaya dibandingkan kecepatan, tergantung kecepatan. Berikut rumusan bunyi hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan F kali H. Jadi ini rumusan bunyi hukum kedua Newton. Ada yang bisa dipahami? Kalau kalian sudah memahami bunyi hukum kedua Newton, saya memasuki penjelasan bunyi hukum ketiga Newton. F 12 sama dengan F 21. Maksudnya di sini, sebelum saya menjelaskan, saya ingin memberikan poin kepada kalian. Siapa yang berani menjawab pertanyaan saya? Nah, siapa namanya? Andi, coba apa yang dimaksud bunyi hukum ketiga Newton?
Betul sekali. Bunyi hukum ketiga Newton adalah aksi reaksi. Maksudnya aksi reaksi adalah maksudnya di sini apabila benda A dan benda B mempunyai gaya, maka benda B mengikutinya, tapi gaya itu sama-sama besar. Contohnya di sekeliling kita. Apabila ada seorang nelayan mendayungi perahunya dengan kecepatan, maka tersebut benda A sama benda B itu membuktikan sama-sama mengikuti dan mempunyai gaya besar. Ada yang bisa dipahami? Nah, kalau sudah dipahami bunyi hukum pertama Newton, bunyi kedua Newton, dan bunyi ketiga Newton, kalau sudah dipahami, saya akan memberikan kelompok kepada kalian semua. Berhubungan siswa tersebut ada 15, saya bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok berdiri 5 orang. Saya bagi materinya. Jadi kelompok pertama menjelaskan materi bunyi hukum pertama Newton, kelompok kedua bunyi hukum kedua Newton, kelompok ketiga bunyi hukum ketiga Newton. Kalau sudah dikelompokkan, silahkan kalian cari penerapan apa saja, contoh-contoh di sekeliling kita. Bunyi hukum pertama Newton, bunyi hukum kedua Newton, bunyi hukum ketiga Newton. Kalau sudah, nanti kita presentasikan di minggu depan yang akan datang. Bisa dipahami? Kiranya kalau sudah dipahami, saya tutup pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.